Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, para jamaah pengawasan malam Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini, tepatnya kita berada pada malam 9 saking bulan Syawal 1437 Hijriah. Kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kemudahan kembali untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi umur kita dalam kebaikan, memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh, dan moga-moga kita senantiasa mendapatkan keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama dan juga pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini, sebelum nanti kita lanjut ke acara kedua, kita akan membahas perkara penting mengenai keistiqomahan setelah Ramadan. Karena kita alhamdulillah telah menjalani puasa Ramadan sesasi penuh selama 30 hari kemarin, dan kita sudah merayakan pula hari Idul Fitri. Ya, pada 1 Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, dan alhamdulillah kita juga telah saling berkunjung satu dan yang lainnya untuk saling mengucapkan selamat, juga tradisi yang berlaku maaf-memaafkan ketika perayaan Idul Fitri tersebut. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul lagi. Ini pengawasan pertama selepas kita menjalani ibadah puasa tadi. Kita tahu bersama bahwasannya ketika di bulan Ramadan kita semakin semangat untuk ibadah, semakin semangat untuk jalani puasa, semangat juga untuk menjalani sholat, termasuk kita menjalankan sholat malam atau kita sebut dengan sholat tarawih. Alhamdulillah, ibadah-ibadah ini jadi rutinitas kita selama sesasi penuh, selama sebulan penuh. Ya, dan rugi, memang dikatakan rugi kalau sampai amalan-amalan seperti ini tidak kita lakukan. Karena ampunan terbesar, pahala terbesar itu kita dapati pada bulan Ramadan. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau itu mengatakan, kalau kita tidak mendapati ampunan pada bulan Ramadan, kalau kita tidak mendapati ampunan pada bulan Ramadan,
maka di luar bulan Ramadan itu sangat-sangat sulit untuk mendapatkan ampunan. Maka kita harap pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin-mungkin amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan benar-benar berbuah ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena ampunan ini yang kita harap. Dan perlu dipahami, selama setahun ke depan itu para ulama ada yang punya kebiasaan seperti ini, yaitu selama 6 bulan para ulama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini, ya Allah, terimalah amalan-amalan yang telah aku lakukan di bulan Ramadan. Itu 6 bulan pertama dia berdoa seperti itu. Mungkin-mungkin amalannya di bulan Ramadan itu diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya lagi, kan setahun itu ada 12 bulan, 6 bulan berikutnya lagi dia berdoa pada Allah, ya Allah, perjumpakan aku lagi dengan bulan Ramadan. Pernah Bapak Ibu berdoa seperti itu? Belum pernah. Jadi 6 bulan pertama niku berdoa, ya Allah, terimalah amalanku di bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya, ya Allah, perjumpakan aku lagi dengan bulan Ramadan. Pingin doa seperti ini? Pingin, ya wes ngangge basa yang bisa dipahami. Nggih, enggak usah pakai bahasa Arab nanti malah ora iso hafal. Yang penting bahasa yang iso dipahami. Jadi berdoa seperti itu artinya para ulama itu tidak pentingkan banyak amalan, yang penting bagaimana amalannya itu bisa diterima. Kita mau zikir sampai 1000 kali, 2000 kali, kalau amalannya tidak ada tuntunan maka sia-sia. Maka yang para ulama itu prioritaskan adalah yang dijadikan tujuan yang utama, bagaimana amalannya bisa diterima. Bagaimana amalan yang dilakukan sebulan penuh di bulan Ramadan itu bisa diterima. Dan juga mereka minta lagi pada Allah biar dipanjangkan umur, biar bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikut. Apa orang kepingin ketemu lagi bulan Ramadan? Pengen berapa kali lagi ibu-ibu? Sak tekane Bapak? Berapa kali lagi? 60 kali lagi? Rasa mikir-mikir umur panjang nih Bapak lagi. Jadi berdoanya seperti itu. Ini tanda bahwasanya yang lebih penting kita meminta pada Allah supaya amalan kita diterima. Ya, kita memang diperintahkan juga beramal, namun yang penting kita bagaimana membuat amalan kita itu diterima. Penuhilah syarat ketika kita itu beramal, harus ikhlas raih ridho Allah. Harus ikhlas raih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Dan dia juga ketika beramal harus sesuai dengan tuntunan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Semua ingin berjumpa dengan Allah? Ingin. Dan ini jadi kenikmatan yang besar, suatu nikmat yang besar. Ini nikmat yang tiada taranya. Kita nanti akan berjumpa dengan Allah, akan memandang wajah Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka lakukanlah amalan soleh. Kata para ulama ini maksudkan lakukan amalan soleh, lakukanlah amalan sesuai dengan tuntunan. Lakukanlah amalan sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kita diperintahkan untuk tidak berbuat syirik, karena syirik cuma hanya menghapuskan amalan-amalan kita yang ada. Maka dari ayat ini, surat Al-Kahfi ayat terakhir ini, Ibnu Katsir menyimpulkan dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Katsir menyimpulkan inilah satu ayat yang menyebut sekaligus dua
syarat diterimanya ibadah. Inilah satu ayat yang menyebutkan sekaligus dua syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Falyamal amalan soleha. Yang kedua, beramalnya itu tidak berbuat syirik, wajib untuk ikhlas dalam ibadah. Yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka kalau ingin amalannya diterima, penuhilah dua syarat diterimanya ibadah tadi. Maka Fudail bin Iyad itu mengatakan, kalau amalan itu ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalan itu tidak diterima. Dan jika amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi, sholatnya plek persis sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun orang ikhlas, maka amalannya juga tidak diterima. Maka sekali lagi, marilah kita perbaiki, benar-benar memperbaiki amalan kita, berusaha untuk memenuhi dua syarat tadi. Karena yang lebih penting itu bukan banyak beramal, namun bagaimanakah amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, ada yang bertanya, Ustaz, boleh ataukah tidak kalau kita melakukan zikir sampai 1000 kali? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya boleh. Namun ingat, zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang ketetapannya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya kita bersolat, ya, baca zikir, ada diperintahkan baca istighfar 3 kali. Ada lagi zikir pagi kali petang, membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu disuruh baca 3 kali. Ya, ada lagi bacaan ketika sebelum tidur, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dibaca dulu sekali, ya, berturut-turut seperti itu, langsung diusap ke wajah hasil membacaannya, kemudian diulang sampai 3 kali. Ini sudah ada aturan, maka ikutilah aturan. Kita tidak bisa buat-buat. Maka kalau zikir pakai aturan, maka ikuti aturannya. Namun kalau tidak ditetapkan aturan tertentu, maka bebas mau membaca dengan bilangan apapun juga tetap boleh. Namun jangan menjadikan patokan 1000 kali ini harus. Karena kalau menetapkan 1000 kali padahal tidak ditetapkan dengan dalil, maka itu berarti mengada-ada, membuat suatu amalan yang tidak ada tuntunan. Maka sesuaikanlah setiap amalan itu dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita tadi beramal di bulan Ramadan, ingin amalan itu diterima, maka kita punya kewajiban jaga keistiqomahan. Jaga apa? Keistiqomahan. Keistiqomahan di sini maksudnya apa? Terus ajak dalam ibadah. Terus bisa beribadah sebagaimana yang dia lakukan di bulan Ramadan. Minimal ya yang wajib-wajib tetap terus dijaga. Maka ada beberapa hal, ya, sebelum kita lihat tadi bagaimana biar kita bisa istiqomah. Ada beberapa hal yang nyata terjadi selepas Ramadan. Ini dicatat biar ingat, bahkan bisa ditempel di rumah ini, dibuat tulisan yang besar-besar. 7 kenyataan. 7 kenyataan selepas Ramadan. Ya, 7 kenyataan selepas Ramadan. Dicatat. Ini kalau benar, ya berarti memang nyata. Kalau memang tidak didapati pada diri kita, alhamdulillah. Namun ini biasanya sing nyata-nyata ada di tengah-tengah kita. 7 kenyataan selepas Ramadan. Yang pertama, kembali malas sholat. Ya, yang pertama kembali malas sholat. Nyata napa mboten? Nyata napa mboten, Bapak? Nyata. Ibu-ibu? Nyata. Coba lihat pas awal Syawal. Iya toh?
lagi bar Idul Fitri wis maaf-maafan sampai siang. Wah, aku ki mau ki lali zuhur. Tekan ngasar. Ya, sibuk lagi sana sini jalan-jalan. Waduh, mau ki lali ngasar meneh. Wis zuhur karo ngasar. Sebenarnya subuh juga tadi. Ya, subuh juga wis lali. Langsung bablas sholat Idul Fitri. Yang paling parah itu kalau malasnya sholat subuh. Betul? Betul. Ya. Ini nyata nggih? Betul. Berarti 1-0. Wes. Nyata betul lah? Betul. Ya kalau orang betul ya berarti aku salah. Ya, tapi ini bener ya berarti 1-0. Yang kedua. Dicatat yang kedua. Masjid kosong, sepi, bukan sepi lagi, kosong. Betul? Nyata nggih? Nyata. Ya. Iya, wes 2-0. Ya, kembali ke asli lagi. Aslinya ya masjid mungkin ya dibuat sing mewah-mewah itu cuma telek aja yang ada dalam masjid. Ya, telek apa? Nah, wis ngerti sing ngresiki iki sapa coba. Sampai sering dapat komentar itu kalau di tempat-tempat yang orang itu bahkan biasanya lalui, apalagi di musim liburan seperti ini, para wisatawan itu lewat. Sampai ada yang cerita, aduh Ustadz, saya tuh mau mampir di masjidnya, namun kok yang ada cuma telek saja. Ya Allah, terus jamaahnya itu gimana kok jadi jamaah yang diisi kok telek-telek aja coba. Ya berarti betul nggih? Nah, masjid niku jadi sepi, kosong. Yang ketiga, sholat jamaah sudah semakin berkurang. Kalau tadi masjidnya kosong, kalau ada jamaah pun jamaahnya itu semakin berkurang. Jarang, bahkan mungkin nggak ada kembali seperti sholat tarawih malam pertama. Ada yang sholat 5 waktunya niku terus ajik terus koyo sholat tarawih malam pertama ada? Kalau ada berarti sesok kiamat. Ya, karena tanda kiamat itu jamaah sholat subuh itu wes sama dengan jamaah sholat Jumat. Ya, berarti kalau sudah sama tadi kan biasanya sing rame niku jamaah sholat tarawih nggih malam pertama nggih, betul nggih? Betul. Berarti kalau jamaah sholat 5 waktu, taruhlah sholat subuh itu sama dengan itu, wah berarti ini sebentar lagi kiamat. Berarti belum kiamat nih? Belum. Ya kembali lagi maksudnya diisi biar cepat kiamat itu tiba. Niku yang ketiga. Yang keempat, ya sholat malam sudah tidak lagi dipedulikan. Gur kelingan gur sholat misa terus turu. Ya kalau tangi sholat subuh, ada yang sholat subuh wis diubah jamnya wis jam 6. Ya. Sholat malam sudah ditinggalkan lagi. Padahal kita di bulan Ramadan sudah membiasakan sholat malam dengan sholat apa? Sholat tarawih. Makanya suatu kebiasaan yang tadi sudah dilatih di bulan Ramadan itu kita dilatih seperti kita latihan di sekolah. Makanya bulan Ramadan disebut dengan madrasah. Madrasah untuk kita melatih ibadah. Dilatih terus biar nanti bar Ramadan itu nanti punya kebiasaan untuk sholat malam. Maka pernah Nabi SAW itu tegur seorang sahabat, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul laila summa tarakahu. Nabi SAW itu katakan, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, dia dahulu niku rajin sholat malam. Masya Allah rajin sholat malam. Kalau kita mungkin ada yang rajin bangun malam untuk nonton bal-balam jam 2 malam. Iya tak? Nggih. Rajin bangun malam kan kemarin sebulan penuh ya toh Piala Eropa itu yang Bapak nonton itu ya sebulan penuh kan, wah rajin bangun malam ya.
Rajin bangun malam, lanjut terus sampai partai final kemarin, ya. Rajin bangun malam, namun nggak rajin sholat malam. Maka Nabi SAW ingatkan, jangan kamu seperti si fulan, dulu dia itu rajin sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Bahkan Nabi SAW pernah ingatkan, kalau ada yang tidak pernah bangun sholat malam sama sekali, Nabi SAW itu malah tegur. Ya, ada orang yang cerita tentang si fulan itu biasanya kalau bangun langsung sholat subuh atau dia bangun malah pagi. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan ketika itu, tilka syaitanu bala fi uzunai. Itu adalah syaitan yang sengaja telah mengencingi di kedua telinganya. Ini karena dia itu dikencingi setan, terus dikencingi asik, akhirnya gak bangun sholat malam, bahkan gak bangun sholat subuh. Itu dikatakan dikencingi siapa? Dikencingi setan, bukan dikencingi anaknya sendiri. Coba kalau ada yang dikencingi anaknya, coba kira-kira marah atau tidak? Yo marah. Ini Allah membuat kita itu punya makhluk, ada makhluk di sekitar kita yang ini kita sebut dengan setan. Setan ini tidak berwujud, artinya tidak kita lihat langsung. Setan itu ada, namun tidak kita lihat langsung. Jadi tidak boleh diingkari kalau setan itu ada. Kalau ada keyakinan yang menyatakan setan tidak ada, ini keyakinan sesat. Sama juga kalau ada yang punya keyakinan tidak ada orang yang kesurupan, ini juga keyakinan sesat. Karena sebagian pemahaman yang muncul, ya, ada di siaran radio itu mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya kesurupan. Tidak mungkin orang itu kesurupan. Ini pemahaman sesat. Karena kesurupan itu ada, buktinya adalah kita dalam surat Al-Falaq itu membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu min syarrin nafasati, dari tukang sihir yang meniup pada bul-bul. Tukang sihir meniup pada bul-bul itu artinya tukang sihir bisa membuat orang itu kena santet, bisa membuat orang itu kesurupan. Maka kalau setan masuk dalam tubuh manusia itu bisa. Ya, dan ini sudah terjadi di masa silam juga sudah ada. Makanya dulu ada syariat ruqyah. Ya, ada syariat ruqyah. Maka kita kembali tadi, intinya di dalam kita itu beragama, ya, kita kembali ke masalah istiqomah tadi, kita mesti istiqomah. Nah, istiqomah itu artinya apa? Kita terus, ya, berada di jalan yang lurus. Ya, terus bagaimana bisa terus istiqomah, bagaimana terus bisa beramal, bagaimana bisa ajak dalam beramal. Maka amalan yang telah kita jaga di bulan Ramadan itu adalah sebagai latihan kita nanti bar Ramadan bisa kita jaga-jaga amalan yang ada. Tadi sudah berapa amalan yang 7 kenyataan tadi, ada berapa? Sudah disebut berapa? 4. Yang kelima. Ya, yang kelima, sudah mencukupkan dengan puasa wajib saja. Kurang semangat melakukan puasa sunnah. Kurang semangat melakukan puasa sunnah. Padahal bar Ramadan di bulan Syawal kita diperintahkan melakukan puasa apa? Syawal. Diperintahkan untuk nyawal. Berapa hari? 6 hari. Kita diperintahkan 6 hari. Dan kata Nabi SAW, man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu statusnya seperti puasa setahun penuh. Karena puasa kalau kita lakukan 1 hari itu nilainya dilipat jadi 10. Berarti kalau kita di bulan Ramadan itu kita lakukan 30 hari, berarti dilipat jadi 10 jadi 300. Ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 tadi dikalikan 10, berarti 360. 360 ini sudah sama dengan 1
tahun. Makanya pahala puasa Syawal itu sama dengan puasa selama 1 tahun. Namun perlu dicatat di sini, sebaiknya yang punya utang puasa untuk khusus puasa Syawal, baiknya nyaur utang puasa terlebih dahulu. Ya, baiknya nyaur utang puasa terlebih dahulu. Ibu-ibu yang biasanya datang bulan 6 atau 7 hari, baiknya nyaur dulu. Ya, baiknya nyaur dulu. Ya, jadi sekarang misalnya ingin puasa nyaur, saya nyaur dulu biar ini cepat lunas, kemudian lakukan puasa sunnah. Alasannya yang pertama, puasa wajib tentu lebih dahulukan daripada puasa sunnah. Puasa Ramadan nyaur utang puasa niku wajib napa sunnah? Wajib. Nyawal niku sunnah. Maka dahulukannya yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian alasan yang kedua, kalau wajib kita dahulukan berarti kita sudah lepas beban. Karena kalau ini masih jadi utang sampai meninggal dunia, nanti ahli waris nanti disuruh mempuasakan orang yang meninggal dunia tadi. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang puasa, maka hendaklah ahli warisnya nanti mempuasakan dirinya. Maka biar bebannya ini cepat hilang, maka baiknya membayar utang puasa terlebih dahulu. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau nggak sempat wis nyaur sudah, ternyata Syawal tinggal 3 hari, maka ibu-ibu tidak perlu khawatir. Kalau sudah punya niatan, lakukan semampunya walaupun cuma dapat 3 hari. Mugi-mugi itu dicatat dapat 6 hari. Karena orang yang sakit atau orang yang bersafar, kata Nabi SAW, ketika dia tidak bisa melaksanakan sholat sempurna, dia dicatat seperti dia dalam keadaan sehat, seperti dia dalam keadaan mukim. Sama juga seperti ibu-ibu yang sudah punya niatan melakukan puasa Syawal namun tidak kesampaian karena waktu tidak mencukupi, maka tetap masih dicatat seperti melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi pokoknya nyaur utang puasa terlebih dahulu. Ini lebih aman dan ini lebih tepat dari sisi pendapat-pendapat para ulama yang ada. Jadi jangan kita cukupkan dengan puasa wajib saja, hendaklah dilengkapi juga dengan puasa sunnah. Karena ibaratnya puasa sunnah itu menambal, menutupi kekurangan yang ada pada ibadah wajib. Ada yang yakin di sini puasa Ramadannya itu 100% sempurna? Ada yang yakin puasa Ramadannya 100% sempurna? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu bisa nahan mulutnya ketika puasa dulu? Ya, ngerumpi macam-macam bisa ibu-ibu? Bapak-bapak bisa tahan pandangannya ketika di bulan Ramadan nyetel TV kemudian lihat yang macam-macam gitu? Ada yang nahan atau lanjutkan terus? Lanjutkan terus toh? Berarti kurang. Ya, berarti kurang pahalanya. Maka yang kurang-kurang tadi nanti ditutup juga dengan puasa Syawal. Itu yang kelima. Yang keenam, Al-Quran semakin ditinggalkan. Karena Al-Quran cuma dibaca di bulan Ramadan. Baru dibuka nanti di bulan Ramadan. Baru tadarusan nanti di bulan Ramadan. Baru Ramadan Al-Qurannya ditutup, masuk lemari masjidnya dikunci. Akhirnya penuh rayap. Ya, penuh rayap. Al-Quran akhirnya itu ditinggalkan. Maka harusnya punya rutinitas, bisa membaca Al-Quran setiap hari, atau ada ayat-ayat yang dihafalkan setiap hari, atau bisa mengajarkan Al-Quran juga setiap hari. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya, kalau nanti Al-Quran itu Al-Quran hujjatun laka au alaik. Kata Nabi SAW, Al-Quran nanti jadi pendukungmu pada hari kiamat. Al-Quran juga bisa mencelakaimu pada hari kiamat. Mencelakai kita kalau kita cuma jadikan pajangan, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah diamalkan. Kemudian yang ketujuh, maksiat kembali dilanjutkan. Maksiat kembali lanjut. Yang bulan Ramadan barnya itu ditutup, ya, minuman keras itu sudah dihambat untuk diedarkan,
kembali dibuka lagi, akhirnya ada yang kembali bermaksiat. Yang biasanya pasang nomor sebelum Ramadan, bulan Ramadan stop, sibuk tarweh, sibuk sholat malam, sibuk baca Quran, baru Ramadan. Wah, sayang sekali orang masang nomor, akhirnya lanjut lagi Ramadan. Mungkin ada yang salah memahami. Yang kita biasa ucapkan itu ada mungkin yang memahami minal aidin wal faizin, itu artinya secara bahasa nggih, minal aidin itu artinya aid itu artinya kembali. Faizin itu artinya meraih kemenangan. Ya wes aku balik meneh. Ya, kembali. Ya wes aku balik meneh. Ya seperti sebelum Ramadan, nggak mau jadi baik lagi selepas Ramadan, padahal yang dimaksudkan dengan minal aidin al faizin itu kalimat lengkapnya itu bentuknya doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang kembali pada fitrah. Orang yang kembali pada fitrah yang dimaksudkan di sini kata para ulama, kembali pada ma'rifatullah, beribadah pada Allah, mengenal Allah. Wal faizin, semoga meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Berarti kembalinya adalah kembali ngibadah. Jadi kalau kita doakan minal aidin wal faizin, mohon maaf, ini ada yang salah artikan juga. Di TV-TV itu di bawah kalimat minal aidin wal faizin biasanya apa tulisannya? Mohon maaf lahir batin. Dikira minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Salah. Itu kalimat iklan. Terlalu banyak nonton TV. Ya, orang gelem ngaji. Ya, dikon ngaji malah dituduh macam-macam, dituduh teroris macam-macam seperti terus. Ya orang gelem ngaji orang dua ilmu. Minal aidin wal faizin tadi artinya apa? Kita kembali pada fitrah. Mugi-mugi kita kembali pada fitrah dan kita raih kemenangan di dunia dan akhirat. Jadi kembali lagi pada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan fitrah manusia itu adalah beribadah pada Allah. Orang yang terus jaga sholat, orang yang terus jaga puasa berarti masih dalam keadaan fitrah. Berarti orang yang di luar itu berarti sudah tidak sesuai lagi dengan fitrahnya sebagai manusia. Karena fitrah kita Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kalau ingin istiqomah, 7 hal yang nyata tadi itu benar-benar kita jauhi. Yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama tadi apa? Malas sholat. Yang kedua, masjid kosong. Yang ketiga, berjamaah berkurang. Yang keempat, sholat malam itu ditinggalkan. Yang kelima, meninggalkan puasa sunat, cuma cukup dengan sing wajib. Kemudian yang keenam, Al-Quran ditinggalkan. Yang ketujuh, kembali maksiat. Mugi-mugi kita dihindarkan dari 7 kenyataan tadi yang rata-rata di antara kita malah ya ke-7 hal tadi itu kembali lagi ada pada dirinya. Maka kalau pingin istiqomah, banyak-banyak berdoalah pada Allah. Niku yang pertama. Kalau ingin istiqomah, yang pertama kiat yang pertama banyak-banyak berdoa pada Allah, seperti doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Coba diulang serangan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Rabbku yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah aku di atas agamamu. Wahai Rabbku yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Artinya kita diperintahkan untuk bisa istiqomah, hati kita ini tidak sampai keluar dari keislaman. Kemudian yang kedua, kalau lakukan amalan itu ajak walaupun jumlahnya sedikit. Lakukan amalan ajak walaupun jumlahnya sedikit. Contoh misalnya, kalau ingin membiasakan sholat malam, ya bangun saja di malam hari, taruhlah jam 4 niku belum masuk subuh loh. Ya, bangun jam 4, kerjakan sholat malam itu 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat, itu sudah disebut kita melakukan sholat malam.
Kalau sudah biasa 2, kok pingin nambah lagi, besok tambah lagi 4. Ya, nanti tambah lagi 6, seterusnya sampai jadinya 11 seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka bisa milih yang paling sedikit. Yang penting dijaga, dijaga terus menerus, daripada langsung tangis pisan, langsung pukul langsung 11 rakaat. Besok 11 lagi, setelah itu ora tangi-tangi meneh. Wis rampung. Bagusnya ajek. Mampunya berapa? Yang kita mampu, yang kita lakukan seperti itu. Lakukan sedikit. Yang penting ajek terus menerus. Sama juga kalau mau melatih puasa, ya, kalau belum terbiasa puasa sunnah, lakukan 1 bulan itu ada puasa 3 hari, disebut puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Hijriah. Kalau bisa lebih lagi, lakukan puasa Senin, Kemis. Kalau yang lebih lagi, lakukan puasa Daud. Ya, sehari puasa, besok libur, terus puasa lagi, besok libur, terus puasa lagi, besok libur, terus muter seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, milikilah teman-teman yang soleh, yang mendukung dalam kebaikan. Kalau ingin dapat teman yang soleh, teman soleh itu bukan di pos ronda. Teman soleh itu bukan di tempat-tempat nongkrong. Teman soleh itu bukan di warung bakmi, ya, bukan di warung soto, ya, bukannya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, bukan. Namun teman-teman yang soleh itu didapati di tempat pengajian. Maka nanti akan didukung. Wah, ini sama-sama sholatnya tertib. Wah, saiki aku sholatnya tertib. Wah, sama-sama ya punya ilmu, harus sholat subuh. Wah, berarti nanti besok kita harus sama-sama sholat subuh. Harus tangis subuh bareng-bareng. Sama-sama tahu ada keutamaan puasa Syawal. Sudah, nanti besok kita puasa Nyawal bareng-bareng ya. Punya teman yang soleh. Teman yang soleh dapatkan di tempat pengajian. Teman yang soleh itu bukan didapatkan tadi di tempat-tempat nongkrong, di warung kopi. Nggak akan dapat teman yang soleh di situ. Rata-rata itu teman-teman yang rusak. Dan omongannya itu kebanyakan sia-sia, ngomong yang susah-susah terus. Kalau nggak ngomong yang susah, ngomong kalah taruhan. Ya, ngomong kalah taruhan. Saya kemarin itu berada di kota Ambon, ya. Itu pas final Piala Dunia itu sholat subuh itu sepi. Karena di sana itu subuhnya itu pas lagi pertandingan. Jadi sudah gelisah itu kalau orang sholat tuh. Nih imam ini cepat. Pas salam. Satu-satu kok pada bubar nih. Padahal saya setelah ini mau ngisi kajian. Cuma tinggal sing sepuh-sepuh saja nih. Ya Allah, itu semua sudah pada bubar. Ternyata apa? Ada final. Ya. Sibuk dengan dunia seperti itu terus. Ya. Akhirnya lupa ngaji. Ngumpul kalau di sana itu ada warung kopi, itu kumpul di kafe-kafe. Kafe itu tempat ngobrol macam-macam. Mau ngobrol skor bola, mau ngobrol tadi kala taruhan, mau ngobrol juga politik. Wah, itu semua di warung kopi. Ya, kalau di sini yang saya tahu itu ya di warung soto. Kalau pagi-pagi itu nongkrong, ada saja. Nanti ada orang yang gantung diri. Ya, nanti ada orang yang duwe masalah utang. Ada lagi, wow, ini ono tabrakan. Ya, pas ning sawah itu ada tabrakan parah, mobil karo mobil. Jadi bahasan di warung kopi orang manfaat apa-apa. Terus kalau sudah selesai masalah itu tadi, manfaatnya apa? Cuma buat obrolan 1 jam, 2 jam di warung kopi saja. Padahal yang lain juga mau masuk untuk ngantri di situ. Ya, ngantri untuk makan juga sama. Ya, ini sudah habiskan waktu 2 jam. Bayarnya ya bodoh sing 1 jam apa 1/4 jam, ya tetap bayarnya itu sama, ya menghabiskan waktu yang banyak sia-sia. Maka tolong bisa memperhatikan ini 7 hal tadi, kenyataan yang tadi itu kita hindari, dan terus kita jaga keistiqomahan ba'da Ramadan. Dengan menjaga keistiqomahan ini, Allah Subhanahu wa taala terus akan memberikan ya keistiqomahan dan ketakwaan kepada kita sekalian. Allahumma amin. Masih ada waktu 10 menit
Saya berikan kesempatan sebelum nanti dilanjutkan acara berikutnya. Monggo jika ada ingin bertanya, kami persilakan. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu silakan. Pak Was. Bapak-bapak. Punten bapak-bapak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya ini dapat titipan pertanyaan dari teman saya. Jadi pertanyaannya seperti ini Ustaz. Bagaimana hukumnya untuk orang yang menjual barang najis? Maksudnya menjual seperti pupuk atau pupuk kandang, itu kan mungkin dari pemahaman orang lain itu kan najis. Nah, itu bagaimana hukumnya untuk menjual seperti itu? Oke, ada lagi bapak yang lain monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi bapak? Bapak wonten? Ibu-ibu? Oh iya. Sebentar. Ya ini di belakang dulu baru habis itu Pak Yosef. Oh ibu-ibu ya? Ya ibu-ibu dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Om mau bertanya, kalau semisal kita, bagaimana kita caranya mengingatkan teman kita atau saudara kita perempuan saat ia memiliki utang puasa tetapi ia tidak mau nyaur? Para klaim nyaur. Ya, terus? Nggih, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi ibu-ibu di bawah? Punten? Pun? Bapak satu lagi. Mas KKN. Mas KKN. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tapi keluar dari topik nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Nggih, monggo. Aku mau tanya dari tadi ini saya penasaran. Kalau seandainya meninggal gara-gara kecelakaan, itu dia termasuk takdir apa enggak? Terus kalau kecelakaannya dibubuhin sama misal dia minum minuman keras terlebih dahulu, nah itu kan dia meninggal pas kecelakaan, jadi itu termasuk takdir apa enggak? Masa takdirnya meninggal sambil minum minuman kan gak enak banget. Masa ada takdir seperti itu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yosef terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang takbir semalam suntuk di malam hari Idul Fitri di zaman Rasul, zaman sahabat, apa itu sudah dilaksanakan atau hanya sekarang-sekarang ini di Indonesia? Mohon apa ada tuntunannya. Terus yang takbir keliling pakai kendaraan juga apa itu dalam pandangan syar'i dekat kepada lebih baik tidak atau itu dipersilahkan.
Dan yang terakhir, kenyataan yang 7 kalau boleh ditambah 1, Ustaz. Yang ketika bulan puasa siang itu berhenti merokok, kalau sudah selesai merokok kembali. Terima kasih. Wah, ini singgung banget ini ya Pak Yosef ini. Katanya yang ngerokok itu ditambah lagi. Jadi 8 kenyataan. Di bulan Ramadan rokoknya sudah turun, bar Ramadan kembali banter lagi rokoknya. Wah, itu ditambah lagi. Ini saya tambah di tulisan nanti Pak Yosef. Yang pertama tadi pupuk kandang. Apakah boleh diperjualbelikan? Nah, ini perlu dipahami dulu. Yang pertama, pupuk kandang ini terbuat dari apa dulu bahannya? Kalau pupuk kandang itu dari kotoran hewan yang halal untuk dimakan, seperti dari kotoran sapi, ya, udus kambing, maka asalnya boleh. Menurut pendapat paling kuat, kotoran dari hewan yang halal dimakan itu tidak najis, alias masih suci. Para ulama berdalil dengan kencing unta. Di masa Nabi SAW pernah memberikan saran untuk masalah pengobatan. Beliau perintahkan untuk berobat dengan kencing unta. Unta itu hewan yang halal dimakan. Dan kencingnya tadi ini berarti kotorannya. Nah, kotorannya kalau diperintahkan untuk diminum seperti itu untuk jadi obat, berarti kotorannya itu masih suci. Ya, jadi kesimpulannya, kalau pupuk kandangnya dari kotoran yang halal untuk dimakan, dagingnya halal dimakan, maka kotorannya itu berarti suci. Maka pupuknya halal untuk dijual. Berarti kalau sebaliknya pupuknya dari kotoran, dari hewan yang tidak boleh kita makan. Misalnya dari kotoran apa? Babi misalnya. Ya, karena mungkin babi itu murah. Ya. Kemudian alasan-alasan yang lainnya, tetap tidak boleh dijadikan pupuk. Pupuknya nanti tetap jadi najis. Najis berarti tidak boleh untuk dijual. Ya. Kemudian yang kedua, ada temannya perempuan, sudah ngerti tentang kewajiban puasa, namun diberitahu puasa itu wajib disaur, ternyata nggak mau. Ya, untuk di sahur yang pertama, bangunkan kesadaran dulu agar dia itu bisa memahami agama, tertarik dulu pada agama. Disuruh dia untuk hadir di majelis seperti ini, atau senang baca-baca lah, atau dengar minimal pengajian, mau untuk didengar. Kalau mau untuk didengar, maka otomatis nanti puasa dia akan sahur sendiri tanpa ada paksaan. Wah, ternyata ancamannya seperti ini kalau saya nggak nyaur puasa. Wah, ternyata berdosa ya kalau tidak nyaur puasa. Ini bisa dipahami kalau berada dalam majelis ilmu, kalau ikut pengajian seperti ini. Ya, maka bangun kesadaran seperti itu dulu, baru orang lain itu bisa paham. Tanpa adanya ilmu, maka tidak mungkin ada yang bisa beramal dengan baik. Maka Imam Bukhari selalu ingatkan, al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia gara-gara kecelakaan, apakah itu masuk takdir? Kalau ada yang meninggal dunia gara-gara kena racun, apakah itu masuk takdir? Semuanya masuk takdir. Namun ingat, takdir itu ada yang baik dan ada takdir yang buruk. Itu dari sisi manusia. Kita rasakan musibah, kita rasakan penyakit, kita rasakan kesusahan utang, itu kita anggap sesuatu yang buruk. Itu sudah jadi takdir kita. Namun menurut kita, itu adalah sesuatu yang buruk. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang Allah tetapkan buruk. Tidak mungkin Allah melakukan perbuatan yang buruk. Namun menurut perasaan kita, wah, kita diberi utang yang banyak. Ya, kita diberi utang yang banyak. Dari sisi manusia, manusia itu menganggap itu buruk. Itu sudah jadi takdir. Namun kita menganggapnya itu buruk. Namun dari sisi Allah, Allah turunkan utang yang berat. Ya, dari sisi Allah, Allah tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk. Terus apa maksud Allah? Ada maksud-maksud tertentu. Allah berikan sesuatu yang berat seperti itu. Utang yang berat. Ya, utang yang berat seperti itu ada maksudnya. Coba lihat kalau orang punya banyak utang.
Punya pemikiran nggak untuk rajin ibadah? Pengen punya pemikiran nggak untuk rajin berdoa? Iya. Maka dia nanti akan semakin rajin ibadah, semakin rajin berdoa. Coba kalau utangnya lunas. Ya. Coba kalau dia jadi orang yang sudah punya dan gak punya utang sama sekali, sudah gak kelingan lagi untuk ibadah. Wah, aku wis duwe motor, wis duwe mobil dan seterusnya. Sudah berkurang untuk ibadahnya. Maka Allah itu memberikan kita suatu musibah kadang untuk buat kita supaya rajin beribadah pada Allah. Jadi itu masuk takdir. Orang yang gantung diri masuk takdir atau tidak? Masuk takdir. Kenapa kalau itu masuk takdir? Karena tidak mungkin orang gantung diri dulu baru Allah itu tahu, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin ada orang gantung diri dulu baru Allah itu tahu. Pasti Allah tahu lebih dahulu, dan setiap sesuatu yang terjadi Allah sudah tahu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Namun ingat, kalau ini jadi takdir, takdir ini tidak ada yang tahu. Taruhlah kalau kita matinya memang, kalau di antara kita, mungkin tetangga kita, ada yang mati dalam keadaan bunuh diri. Itu sudah jadi takdir. Namun keadaan dia matinya mau bunuh diri tadi, baru ketahuan kalau bunuh dirinya sudah terjadi. Dia tidak mungkin tahu, wah kayaknya nanti besok saya itu matinya bunuh diri. Ya, nggak ada kan yang bilang kayak gitu, wah kata aku ini matinya pasti bunuh diri deh. Ada yang bilang kayak gitu? Ada? Nggak ada. Mau coba bunuh diri pun kalau Allah takdirkan nggak akan mati. Coba ada yang dulu pernah minum baygon mau coba mati karena punya utang banyak, ternyata nggak jadi mati. Karena Allah tidak takdirkan dia mati lewat cara itu. Nanti dengan cara yang lain. Berarti itu sudah jadi takdir. Maka pandangnya dari sisi kita, nggak usah pandang dari sisi Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah perbuat. Manusia tidak tahu apa yang Allah itu perbuat. Yang kita tahu kalau kejadian sudah terjadi baru kita tahu, nah itulah takdir saya. Paham gak? Sama seperti orang, coba ini gampangannya, kita itu tetap masih bisa berbuat. Coba kalau kita sudah ada di tepi jurang, ini keadaannya satu langkah lagi jatuh mati. Ada yang punya pemikiran, coba saya mau mati nggak ya? Coba satu langkah coba ya, mati atau enggak? Ada yang pernah kayak gitu? Atau dia menghindar? Ya menghindar, ini wes jurang. Pasti dia menghindar, wah nggak mungkin saya ke situ. Pasti dia lakukan usaha dulu biar terhindar dari kematian tadi. Dia tidak mungkin, wah sudahlah saya mati saja. Nggak mungkin. Pasti dia berusaha untuk tidak mati. Berarti ada kehendak dia. Dia tahu itu bukan takdirnya setelah itu. Namun kalau ada yang sudah terlanjur mati dari jurang tadi, oh berarti itu sudah jadi takdir. Ya, jadi kalau ada yang mati bunuh diri juga, berarti sudah jadi takdir. Namun ingat, bunuh diri tetap jalan yang keliru. Maka ada takdir yang keliru karena perbuatan manusia yang keliru. Namun itu sudah tahu, Allah sudah tahu tentang takdir tersebut pula. Namun ingat, untuk menghadapi susah, tolong jangan diselesaikan dengan bunuh diri. Jangan diselesaikan dengan gantung diri. Solusinya agar biar nggak gantung diri, masalah-masalah seperti ini selesai, tolong bisa kembali pada ajaran agama yang benar. Itu akan membuat kita selamat dari kesusahan seperti itu. Utang nggak akan mikir berat-berat. Kesusahan dalam keluarga juga nggak akan mikir berat-berat kalau punya iman yang kuat. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang takbir semalam suntuk dan takbir keliling. Kalau takbir semalam suntuk, sebagian ulama memang memerintahkan pada kita untuk di malam hari raya itu untuk memperbanyak takbir. Bahkan takbirnya ini menurut kebanyakan ulama, mereka katakan takbirnya itu dimulai ketika masuk waktu maghrib di malam Idul Fitri. Barulah kita perbanyak takbir karena Allah perintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kalian menyempurnakan bulan, maka bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Maka lihat di sini bulan itu sempurna dulu. Kita lakukan puasa bulan penuh, maka tutuplah dengan mengucapkan takbir. Maka takbir ketika malam Idul Fitri itu ada tuntunannya berdasarkan ayat ini. Namun praktek dari Nabi SAW, beliau prakteknya setiap Idul Fitri beliau bertakbir mulai dari rumah.
mau pergi ke lapangan untuk sholat id. Nabi SAW itu prakteknya beliau takbir dari rumah menuju lapangan untuk sholat id. Namun kalau dari malam pun tidak ada masalah. Sehingga kalau katakan takbir semalam suntuk, boleh asal tidak lalai dari kewajiban sholat subuh. Takbir keliling bagaimana juga? Ya, asalnya takbir ya itu pokoknya kita mengagungkan nama Allah ketika itu. Maka kalau ada yang mau takbir keliling ya monggo, yang penting di sini jaga keamanan. Dan juga tidak mengganggu keamanan yang sudah ada, tidak mengganggu orang lain pula. Jangan sampai takbir keliling, yang saya selalu ingatkan kalau mau takbir keliling, ya jangan sampai bawa petasan-petasan yang mengganggu orang banyak. Ya, ini sangat mengganggu sekali. Saya pernah ingatkan ini ketika di sholat Jumat, ya, ketika di Masjid Sudirman Panggang, tolong agar takbir itu tidak dicemari dengan petasan mercon-mercon yang ada yang mengganggu yang stabilitas keamanan. Karena kalau ada yang sampai buat yang rakitan-rakitan yang suaranya bunyinya lebih besar, ini sangat mengganggu orang banyak. Ya, maka kalau bisa seperti ini yang dihilangkan. Intinya agungkanlah Allah semestinya, agungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti dengan membuat keributan ataupun keonaran. Adapun tadi tentang takbir semalam suntuk, kita takbir cuma sedikit malam saja yang kita dapat, itu sudah dianggap bertakbir seperti kita bertakbir semalam penuh. Karena menghidupkan malam, itu kata Imam Syafi'i, menghidupkan malam, itu kalau dapat sebagiannya saja, itu sudah dikatakan menghidupkan seluruhnya. Sama seperti kalau kita di malam Lailatul Qadar, kita cuma dapat 1 jam, 2 jam untuk ibadah. Maka ini sudah cukup, tidak mesti juga semalam suntuk untuk dapat Lailatul Qadar. Maka untuk takbir juga semestinya bisa diperhatikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, setelah ini mohon bisa tetap tenang dulu, dan nanti ada pengumuman-pengumuman penting. Saya sampaikan pengumuman terakhir setelah acara ini berlangsung.